Baik, selamat malam. Kita akan lanjutkan materi teori portofolio dan investasi tentang model-model keseimbangan. Nah, kali ini kita lanjutkan di posisi estimasi dari beta. Nah, untuk mengestimasi besarnya dari koefisien beta ini, maka kita akan menggunakan market model sebagai berikut, di mana RI sama dengan alpha I ditambah dengan beta I kali RM ditambah dengan error I. Ya. Di dalam hal ini RI sama dengan return sekuritas I, RM adalah return indeks pasar, AI sama dengan intercept, beta I sama dengan slope, EI sama dengan random dari residual error, ya. Oke, market model bisa diestimasi dengan mengregresi return sekuritas yang akan dinilai dengan return indeks pasar. Regresi tersebut akan menghasilkan nilai dari alpha I, yaitu ukuran return sekuritas I yang tidak terkait dengan return pasar. Kemudian beta I itu adalah peningkatan return yang diharapkan pada sekuritas I pada setiap unsur kenaikan return pasar adalah sebesar 1%, ya. Nah, contoh dari pengestimasian beta untuk yang pertama adalah sebagai berikut, di mana investor mempunyai data return saham UU dan return saham pasar selama 5 bulan terakhir sebagai berikut. Ada bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Return saham UU itu ada 0,4 untuk bulan Juni, 0,1 untuk bulan Juli, negatif 0,05 untuk bulan Agustus, 0 untuk September, dan Oktobernya ada 0,4. Sedangkan return pasarnya adalah 0,3 untuk Juni, 0,1 untuk Juli, Agustus ada negatif 0,1, September ada negatif 0,05, dan Oktober ada 0,2. Ini berikutnya disajikan tabel untuk tabel perhitungan untuk yang digunakan untuk mempermudah hitungan, ya. Jadi ada return, kemudian ada deviasi return, kemudian ada deviasi kuadrat dan perkalian dari deviasi, ya. Terlampir data ini tinggal dibaca aja, ya. Tinggal dibaca aja. Untuk return dari saham UU tinggal dimasukin 0,4, 0,3, 0,1, 0,1, negatif 0,05, negatif 0,1, 0, negatif 0,05, 0,4 dengan 0,2. Hasilnya untuk return ada 0,85 untuk saham, pasarnya adalah 0,45. Kemudian untuk deviasi return ini 0,23 dan 0,21, negatif 0,07 dengan 0,01, kemudian negatif 0,22 dengan negatif 0,19, negatif 0,17 dan negatif 0,14, kemudian 0,23 dan 0,11. Hasilnya ada deviasi return 0. Kemudian deviasi kuadrat untuk saham dan pasar 0,0529 dengan 0,0441, 0,0049 dengan 0,0001, kemudian 0,0484 dengan 0,0361, kemudian 0,0289 dengan 0,0196, kemudian 0,0529 dengan 0,0121, kemudian 0,1880 dengan 0,1120. Maka untuk perkalian deviasinya adalah 0,0483, negatif 0,0007, kemudian 0,0418, kemudian 0,0238, 0,0253 dan 0,1385, ya.
Berdasarkan tabel di atas, maka perhitungan berikut dapat dibuat, yaitu rata-rata return saham UUU sama dengan 0,85 dibagi 5 itu ada 0,17. Variance return saham UUU itu 0,188 dibagi 4 itu 0,047. Kemudian standar deviasi return saham UUU yaitu akar dari 0,047 sama dengan 0,216795. Kemudian rata-rata return pasar adalah 0,45 bagi 5 yaitu 0,15. Kemudian variance return pasar itu ada 0,112 dibagi 4 sama dengan 0,028. Kemudian standar deviasi return saham UUU itu adalah akar dari 0,028 sama dengan 0,167332. Kemudian covariance itu ada 0,1385 dibagi 4 itu ada 0,034625 ya. Dengan menggunakan persamaan dari beta I sama dengan sigma I M dibagi dengan sigma kuadrat M. Beta saham UUU dihitung sebagai berikut. Beta UUU ya sama dengan 0,034625 dibagi dengan 0,028 sama dengan 1,236607. Sedangkan interceptnya dihitung dengan mengurangkan rata-rata return sekuritas dari perkalian beta dengan rata-rata return pasar. Alpha 1 sama dengan 0,17 dikurangi dengan 1,236607 dikali dengan 0,15 hasilnya ada 0,059 ya. Kemudian berikut adalah analisis dengan model dari excess return ya. Persamaan regresi market model dapat dimodifikasi menjadi RI dikurangi RF sama dengan alpha I ditambah beta I dikali RM dikurangi RF ditambah dengan EI. B atau slope dari garis karakteristik akan menunjukkan sensitivitas excess return sekuritas terhadap portofolio pasar. Meneruskan dari contoh sebelumnya yaitu saham UUU, jika RF-nya diketahui 5%, maka return saham UUU dan return pasar dapat diubah menjadi seperti pada tabel berikut. Ini terdapat tabel ada return saham UUU dan return pasar ya. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober. Untuk saham UUU itu ada 0,357 Juni, 0,057 Juli, negatif 0,1 itu Agustus, negatif 0,05 itu September dan Oktober 0,35. Kemudian return pasar itu bulan Juni ada 0,3, kemudian tuh bulan Juli ada 0,1, bulan Agustus ada negatif 0,1, bulan September ada negatif 0,05 dan bulan Oktober ada 0,2 ya. Apabila menggunakan regresi linear sederhana, printout dari hasil SPSS ditunjukkan pada gambar berikut, di mana hasilnya sama dengan cara sebelumnya, yaitu betanya diketahui 1,236607 ya. Ya, cara lihatnya dari sini ya, ini beta ya, ini beta, ini beta. Ya. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari keakuratan dari estimasi beta. Nah, estimasi beta tersebut itu menggunakan prinsip dari data historis ya. Hal ini secara implisit berarti bahwa kita akan menganggap apa yang terjadi tersebut pada beta di masa lalu akan sama dengan apa yang terjadi pada beta pada saat ini ya. Garis karakteristik dapat dibentuk oleh berbagai dari observasi dan periode waktu yang bersifat berbeda-beda, dan tidak ada satupun periode dan observasi yang dianggap tepat. Dengan demikian, estimasi beta untuk satu sekuritas dapat berbeda karena observasi dan periode waktunya yang digunakan juga berbeda. Nilai alfa dan beta yang diperoleh dari hasil regresi tersebut
tidak terlepas dari adanya error, sehingga bisa jadi estimasi beta tidak akan akurat karena alfa dan beta tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Ya. Berikut ini ada beta portofolio. Diketahui informasi berikut ini ada sekuritas FF, GG, HH, II. Banyaknya investasi 20 juta untuk FF, 5 juta untuk GG, 10 juta untuk HH, 15 juta untuk II. Return harapan adalah 0,1 untuk FF. Return harapan untuk GG ada 0,12, untuk HH 0,15 dan II 0,17. Beta ada 0,9 untuk FF, 0,95 untuk GG, 1,2 untuk HH dan 1,3 untuk II. Tentukan return harapan dan risiko suatu portofolio terdiri dari 4 saham FF, GG, HH dan II ini. Nah, bobot portofolio kita akan hitung terlebih dahulu. Jumlah dana yang diinvestasikan adalah 50 juta. Maka sebanyak 20 juta dibagi 50 juta, 40% diinvestasikan pada FF. Dengan cara yang sama, dana yang diinvestasikan pada GG, HH, II secara berurutan adalah 40, 10, 20, dan 30. Maka return harapan dari portofolio ERP sama dengan 0,4 dikali dengan 0,1 tambah 0,1 dikali 0,12 tambah 0,2 dikali 0,15 ditambah 0,3 dikali 0,17. ERP sama dengan 0,133 atau 13,3%. Sedangkan untuk beta portofolio beta P sama dengan 0,4 beta FF tambah 0,1 beta GG tambah 0,2 beta HH tambah 0,3 beta II. BP sama dengan 0,4 ditambah 0,9 tambah 0,1 dikali dengan 0,95 tambah 0,2 dikali 1,2 ditambah 0,3 dikali 0,13. BP sama dengan 1,085. Inilah beta portofolionya. Oh, ini slide-nya sama, saya skip aja ya, saya skip. Ini skip sama. Ya, ini double slide, saya next. Nah, berikutnya adalah pengujian dari CAPM. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan mengenai CAPM adalah risiko dan return yang berhubungan positif. Artinya semakin besar risikonya, maka akan semakin besar juga returnnya. Nah, ukuran risiko sekuritas yang relevan adalah ukuran dari kontribusi risiko sekuritas terhadap risiko dari portofolio. Ya. Pengujian CAPM ini dapat menggunakan persamaan berikut. RI sama dengan alfa 1 ditambah dengan alfa 2 kali beta I. Dalam hal ini, RI sama dengan rata-rata return sekuritas pada I dalam periode tertentu. Beta I sama dengan estimasi beta untuk sekuritas I. Jika CAPM-nya valid, maka nilai A1 akan mendekati nilai dari rata-rata return bebas risiko selama periode pengujian. Dan nilai A2 akan mendekati rata-rata premi risiko pasar selama periode tersebut. Nah, berikutnya adalah teori penetapan harga arbitrasi. Nah, salah satu alternatif model keseimbangan selain dari capital asset pricing model ini ya, CAPM, kita bisa menggunakan arbitrage pricing theory atau APT ini. Nah, estimasi return harapan dari suatu sekuritas dengan menggunakan APT tidak terlalu dipengaruhi oleh portofolio pasar seperti halnya pada dalam CAPM ini. Nah, pada APT ini, return sekuritas itu tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar saja, karena ada asumsi bahwa return harapan dari suatu sekuritas itu bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko yang lainnya. Ya. Nah,
APT ini didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum, ya. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempunyai karakteristik masih seperti berikut ini, yaitu masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh yang luas terhadap return saham-saham di pasar. Kemudian faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi dari return harapan tersebut, ya. Jadi pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi saja oleh pasar, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah model APT. Nah, APT berasumsi bahwa investor percaya bahwa dalam return sekuritas akan ditentukan dari sebuah model yang berbentuk faktorial dengan n faktor risiko, sehingga RI sama dengan ERI ditambah dengan beta I1 FI1 tambah beta BI1 BI2 F2 tambah dan seterusnya BIN FN tambah ROI, ya. Jadi dalam hal ini RI sama dengan tingkat return aktual pada sekuritas I. RI itu adalah return harapan untuk sekuritas pada I. F itu adalah deviasi faktor sistematis F dari nilai harapannya. BI itu adalah sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I. EI itu adalah random error. Nah, berikut ini adalah model keseimbangan dari APT, ya. URI sama dengan A0 ditambah dengan BI1 dengan F1 bar ditambah dengan BI12 dikali dengan F2 bar dan seterusnya BIN dikali dengan FN bar, ya. Dalam hal ini, ya, URI itu adalah return harapan dari sekuritas pada I, ya. Kemudian A0 itu adalah return harapan dari sekuritas pada I bila risiko sistematis itu sebesar 0. Kemudian BIN itu adalah koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap return sekuritas I. Kemudian ada F bar itu adalah premi risiko untuk sebuah faktor. Misalnya premi risiko untuk F1 adalah F1 dikurangi dengan A0. Nah, risiko di dalam APT ini didefinisi sebagai sensitivitas saham terhadap faktor-faktor ekonomi makro yang digambarkan di dalam BI, dan besarnya return harapan akan dipengaruhi oleh sensitivitas tersebut, ya. Nah, pada dasarnya CAPM merupakan model APT yang hanya mempertimbangkan satu faktor risiko saja, yaitu risiko dari sistematis pasar. Nah, dalam penerapan model APT, berbagai faktor risiko bisa dimasukkan sebagai faktor risiko. Jadi perbedaannya antara CAPM dan APT ini, jadi kalau CAPM itu hanya fokus pada risiko sistematis pasar saja, artinya harga itu tidak bisa diganggu gugat oleh perusahaan dan itu dipengaruhi oleh pasar sehingga memunculkan yang namanya portofolio pasar. Sedangkan model APT ini, nah di dalam model APT ini memiliki berbagai faktor risiko yang bisa dimasukkan sebagai kategori dari faktor risiko tersebut, ya.
Kemudian model APT ini ya misalnya Chen, Roll dan Eros pada 1986 itu mengidentifikasikan 4 faktor yang mempengaruhi dari return sekuritas, yaitu adanya perubahan tingkat inflasi pertama, kedua ada perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi, perubahan premi risk default yang tidak dapat diantisipasi, perubahan struktur tingkat suku bunga yang tidak dapat diantisipasi. Jadi 4 hal ini itu merupakan 4 faktor yang dapat mempengaruhi return sekuritas dalam bentuk model APT yang diungkapkan oleh Chen, Roll dan Ross pada tahun 1986. Ya, baik, materi selesai sampai di sini terlebih dahulu ya. Jikalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih, selamat malam.